Tapi Qin Yichen bertahan dengan semua ini. Tidak bergerak. Tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dao Heart-nya bahkan lebih bertekad dan pantang menyerah daripada beberapa kekuatan besar dari Kaisar Surga. Qin Yichen menjalankan catatan hati ke hati. Dan pikirannya berangsur-angsur tenang. Dan aura yang menakjubkan muncul di sekitarnya. Qin Yichen sangat yakin bahwa jalannya benar. Ini bukan karena konsep rasial. Tetapi bersikeras bahwa semua yang telah dia lakukan dalam hidupnya adalah benar. Dan dia berjalan di jalan yang dia yakini benar. Jadi dia bertemu dengan nenek moyang Kaisar Surga. Keberadaan ini benar-benar menakutkan. Hanya puncak gunung es yang bisa membuat hatinya bergetar. Bagaimanapun, dia bisa takut. Tapi dia tidak bisa menghilangkan benar atau salah dari jalan ini sendiri. Jalan ini benar. Hambatan dan musuh di jalan dapat mengalahkannya. Atau bahkan membunuhnya. Tetapi tidak dapat mengubah jalan itu sendiri. Kata-kata ini terdengar misterius dan misterius. Tetapi semakin Qin Yichen mengalaminya, semakin dia bisa mengalaminya secara pribadi. Jalan yang saya ikuti adalah benar. Maka pikiran Dao saya tidak boleh rusak. Saya akan dipukuli sampai mati. Saya akan dihancurkan. Tetapi Dao pikiran saya tidak akan pernah mati. Mata Dewa Qin Yichen menjadi lebih dan lebih berlama-lama. Dan Dao Heart-nya penuh dengan kekaguman. Dan dengan kekuatan dan kekuatan tubuh bawahannya. Semburan pedang secara bertahap meletus. Om. Suara pedang terdengar seperti ketiadaan. Dan itu bergema dari jantung hati. Dan bergema di hati ribuan makhluk. Pedang ini sangat kuat dan tidak akan pernah menekuk. Ya, saya masih memiliki pisau untuk memotong Dao Xin. Mata Dewa Qin Yichen berkedip-kedip, dan dia tidak menyangka bahwa setelah mengalami kemunduran seperti itu, dia akan menjalankan telepati record lagi. Tetapi dia akan dapat membawa awan ke tingkat berikutnya dan memperbaikinya. Pedangnya kini bisa membelah ranah musuh, bisa menebas tubuh fisik musuh, bisa menghancurkan kekuatan musuh, dan juga bisa menebas jantung musuh. Pisau ini tidak sengaja direnungkan oleh Qin Yichen, tetapi semacam pencerahan yang dibawa oleh perpaduan Chuan Xinlu dan tubuh bawahannya. Qin Yichen berhasil menanyakan hatinya. Dimulai dengan Dao Xin Tong Tianlu di Chuan Xinlu, dan menggunakan kekuatan pedangnya sebagai sarana untuk bertanya kepada musuh Dao Xin. Jika sulit untuk mengalahkan pedang ini, akhirnya adalah runtuhnya Dao Xin. Dao Xin adalah misterius dan misterius, bahkan sulit ditemukan dan sulit ditemukan. Tidak ada yang bisa mengeluarkannya dan meletakkannya di depan orang lain. Tetapi itu benar-benar ada, bahkan fondasi generasi yang mencari jalan. Oleh karena itu, konsekuensi dari runtuhnya Dao Xin sangatlah serius. Di Wentian Temple, Feng Nianwu adalah contoh terbaiknya. Feng Nianwu hanya mengguncang Dao Xin, setidaknya tidak sampai pada titik di mana Dao Xin hancur dan pingsan. Pedang Qin Yichen terdengar di hatinya, dan sulit untuk menenangkannya untuk waktu yang lama, dan 10.000 bunga iblis di tubuhnya. Di bawah keterkejutan suara pedang ini, tidak bisa menahan keterkejutan, dan bahkan menolak dan takut. Apakah kekacauan kecil ini terasa bahwa dewa ingin membunuhnya sekarang, jadi balas dendam pada dewa? Tidak. Bagaimana jika dewa ingin membunuhnya? Lebih dari sekedar berpikir, jika bukan karena hal-hal lama dari klan Kaisar Ke, dia akan benar-benar membunuhnya. Wajah mempesona yang berubah menjadi Wan Dao Yaohua tidak bisa menahan ketakutan. Anda harus tahu bahwa itu dipelihara oleh pembangkit tenaga listrik Lik yang tak terhitung jumlahnya, memiliki ribuan cara, dan bahkan banyak cara dan perbuatan bergengsi telah mencapai kesuksesan besar. Dalam istilah Dao Xin, Wan Dao Yaohua mencemooh Dao Xin, karena Dao Xin yang alami dan aneh dapat membingungkan dan bahkan mempermainkan Dao Xin makhluk hidup. Itu adalah master dan jugeler dari Taoisme. Namun, saat pedang berguncang dan bergetar, Tentosat Dao Demon Flower ketakutan, hanya terasa jika pedang itu dipotong, pasti akan mengekspos bentuk aslinya, dan bahkan ribuan kekuatan yang ditelannya akan runtuh. Seberapa takutnya bunga iblis Wan Dao? Meskipun Dao Xin Qin Yichen tegas di masa lalu, Wan Dao Yaohua gatal karena marah. Bagaimanapun, semua makhluk hidup dikendalikan oleh Dao Xiangnya, hanya dewa pedang bawaan ini. Wan Dao Yaohua hanya berpikir bahwa ini hanyalah kesederhanaan hati Tao dari dewa bawaan. Tetapi sebelum itu, Qin Yichen hanya mampu bersaing dengan aroma Tao-nya, dan tidak tergerak. Tapi sekarang, 10.000 Dao Yaohua merasa bahwa dia tidak pernah bisa membingungkan Dao Xin yang kecil-kecil ini, karena jika dia benar-benar bertarung dengan Dao Xin, dia hanya akan dikalahkan di depan Haoran dan Lingyu pada akhirnya. Suara pedang bergema, dan Dao Xin jelas. Setelah memahami pedang Wan Xin, Qin Yichen hanya merasa bahwa sikapnya terhadap segalanya berbeda, lebih jelas dan lebih bijaksana. Setelah ledakan pedang itu berangsur-angsur menghilang, atau menyatu di hati, dia melihat Putri Wenxing muncul. Qin Yichen bangkit, menatap wanita cantik di depannya, mengangkat senyum kecil. Mengapa kamu di sini? Saya akan menemuimu. Putri Wenxing Qiaoyan tersenyum, tiba-tiba mencubit dagu Qin Yichen dengan tangan gioknya, sedikit memutar wajah berukirnya seperti pedang, dan menatap leher Qin Yichen. Untungnya, tidak ada penyakit tersembunyi yang tersisa. Ketika dia mengatakan ini,
Wajah cantik Putri Wenqing sedikit memerah, dan ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif melakukan kontak kulit dengan Qin Yichen. Tetapi sejak dia meninggalkan kuil surga bertanya, hati Putri Wenqing penuh dengan kecemasan, karena takut akan sesuatu yang tidak terduga dengan kayu ini. Dia bahkan menebus pemandangan mengerikan dari kegelapan yang sepi memotong kepala kayu. Setelah melihat bahwa Qin Yichen benar-benar baik-baik saja, Putri Wenqing dengan cepat melepaskan tangan gioknya dengan panik, dan memegang kedua catkinnya di depan perut yang rata dan lembut, dengan jari-jarinya saling terkait, seolah-olah jari giok bergesekan dengan rusa kecil di dalam hatinya. Qin Yichen tersenyum tipis, tetapi Putri Wenqing merasa senyum Mumu agak dibuat-buat, dan berkata dengan tegas, Mumu, apakah kamu mencoba menyalahkan ayah-ayah untuk mengatur posisi ini untukmu? Putri Wenqing semakin merasa bahwa kayu itu benar-benar mematuhi kalimat bahwa kayunya indah dan angin hutan akan menghancurkannya. Padahal tujuan pembunuhan boneka yang dikendalikan oleh Kaisar Langit tidak sesederhana itu. Tetapi tidak peduli apa, alasan mengapa dia pergi untuk membunuh kayu bukannya lebih mudah berhasil adalah karena kayu itu berdiri di posisi jenderal, mengalahkan Raja Pemetik Bintang dan menyebarkan reputasinya. Sebagai seorang jenderal, Anda harus melakukan ini. Hanya melihat penampilan tertekan Putri Wenqing, Qin Yichen tertawa. Tetapi pada saat yang sama dia tidak pernah merasa menghangatkan hati. Kenapa ayah saya memberi saya kekuatan seperti itu? Biarkan saya memegang 3 tentara surga. Dan tentu saja harus menanggung yang sesuai tanggung jawab itu benar. Tidak peduli apa. Dia tidak bisa begitu saja memanfaatkan klan Kaisar Ke. Tetapi dia tidak akan berkontribusi pada klan Kaisar Ke. Lebih jauh. Untuk suamiku. Sebagai seorang jenderal. Jika aku tidak pernah dibunuh dan dibunuh beberapa kali. Bukankah itu berarti surga sama sekali tidak ada di mataku? Engah. Putri Wenqing menyeringai dengan tangan di bibir sandalnya. Bertanya-tanya apakah dia harus merasa kasihan pada kayu itu. Apakah dia sedang bersenang-senang atau mengagumi hatinya. Dan dia masih bisa berpuas diri setelah dibunuh. Hanya memikirkan asasin manusia sekali. Qin Yichen dan Putri Wenqing merasa sangat berbeda. Bagaimanapun, klan Kaisar Ke sekarang telah merobek wajah mereka dengan Kaisar Surga. Dan hanya kemudian membangkitkan keberadaan yang mengerikan itu. Namun, ras lain dan ras naga sejati telah lama tidak konsisten dengan keberadaan itu. Dan keberadaan itu membenci ras lain. Klan Kaisar Ke sebanding.